Salve, selamat pagi adik-adik sekami yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan Kakak Herman dalam Doremi, Doa dan Renungan Misioner edisi hari ini tanggal 25 Juni 2024 yang merupakan pekan biasa ke-12. Bacaan Injil yang akan kita dengar akan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia dalam membagi kasih kepada siapapun yang kami temui. Biarlah sinar-Mu selalu memancar melalui setiap perkataan kami hari ini, sehingga kami boleh selalu berkata-kata dalam damai bagi siapapun yang kami temui. Dan mereka boleh memuji nama-Mu karena kesaksian hidup kami anak-anak-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami anak-anak misioner di mana saja berada. Salah satu hal yang paling kita inginkan ketika kita berada bersama dengan orang lain seperti teman-teman kita atau dengan siapa saja, yakni kita ingin diperlakukan dengan baik. Perlakuan baik dari orang lain atau dari teman kita dapat membuat citra diri kita menjadi lebih baik. Tapi jika yang kita terima justru sebaliknya, maka kita justru akan merasa tersudut dan kadang menimbulkan rasa dengki, benci, dan iri hati dalam diri kita terhadap teman kita atau siapa saja yang memperlakukan kita dengan buruk. Satu hal yang sering terjadi dalam diri setiap manusia, yakni bahwa manusia yang ingin diperlakukan baik kadang juga sulit untuk melakukan hal yang sebaliknya. Banyak manusia yang ingin diperlakukan dengan baik, tapi enggan melakukannya kepada orang lain. Mengapa bisa seperti itu? Karena tidak sedikit manusia yang melihat dan menilai segala sesuatu hanya berdasarkan keuntungan pribadi. Seperti contohnya, temannya Kakak Herman yang baru datang dari luar kota membawa banyak sekali mainan baru, lalu sekarang dia sedang duduk bermain di depan rumahnya. Hal yang menurut Kakak Herman bagus untuk dilakukan agar bisa dapat mainan itu, yakni dengan berbuat baik kepadanya, membelanya, dan memuji-muji dia agar dia bisa memberi salah satu mainannya untuk Kakak Herman main. Tapi jika mainannya hilang satu persatu dan tidak ada lagi mainan yang bisa dimainkan, maka Kakak Herman akan menjauh darinya dan membenci dirinya, karena dia sudah tidak memiliki apapun yang dapat menyenangkan hati kakak. Inilah yang dinamakan melakukan hal baik demi keuntungan pribadi. Adik-adik sekalian, anak-anak misioner yang dikasihi Tuhan, lantas apa yang dinyatakan dalam firman Tuhan hari ini untuk kita? Di dalam Injil hari ini, jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sebenarnya, aturan ini sudah ada sejak dahulu dan terkenal di kalangan orang-orang Yahudi sejak sebelum Perjanjian Baru.
Kalau kita baca dalam kitab Tobit bab 4 ayat 15, di sana tertulis demikian. Apa yang tidak kau sukai sendiri, jangan kau perbuat kepada siapapun. Nah, adik-adik sekalian, kalimatnya berbeda tetapi maksudnya sama. Dalam Injil hari ini, Yesus berkhotbah di bukit dan merumuskan ulang hal tersebut dengan kata-kata yang lebih positif dan lebih mudah dipahami oleh siapapun. Sekarang muncul pertanyaan untuk kita. Apakah mudah memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita dan yang kita harapkan orang lain lakukan pada kita? Tentunya tidak semudah yang kita ucapkan. Dalam ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa ada dua pintu, yakni pintu yang luas dan pintu yang sempit. Dan dikatakan juga bahwa memang tidak mudah melalui pintu yang menuju kehidupan itu. Ada kesesakan yang harus dilalui. Hal ini sama artinya dengan mengikuti Yesus. Tidak semudah dibayangkan. Tapi seorang anak misioner harus menunjukkan kepada siapa saja yang ditemuinya penghiburan di dalam Kristus. Sebab itulah kurban dan kesaksian selain doa dan derma yang kita buat. Ingat semboyan anak misioner, kita tidak hanya berdoa dan berderma, tetapi juga harus bisa berkurban dan bersaksi tentang Kristus kepada siapa saja yang kita temui. Memperlakukan orang dengan baik adalah hal yang susah-susah gampang dilakukan adik-adik. Tetapi mari kita mulai dari hal-hal kecil. Satu hal yang menjadi pesan Kakek Herman hari ini untuk kita. Anak-anak zaman sekarang gampang sekali untuk mengucapkan kata-kata kotor dan kebun binatang, baik di dalam dunia nyata maupun lewat media sosial. Kakek Herman harap itu bukan anak-anak misioner. Tugas kita hari ini, mari kita jaga setiap tutur kata kita dan melatih lidah kita untuk mengucapkan hal-hal baik. Hal-hal yang manis didengar di telinga papa mama, teman-teman kita, dan siapa saja yang kita temui, yang membuat mereka merasakan damai. Sehingga kehadiran kita bisa menjadi pembawa damai dan sukacita bagi siapa saja yang kita temui. Ingat adik-adik, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Semoga demikian. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita mengakhiri renungan kita dengan berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik sekalian, demikian Doremi kita hari ini. Kita akan berjumpa dalam Doremi berikutnya
Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas buat kita semua.